Topik kita pagi ini adalah mempelajari Kristus. Mempelajari Kristus berarti menempuh kehidupan satu manusia baru, atau menempuh kehidupan seorang manusia Allah. Juga berarti menempuh kehidupan Yesus. Saudari, mempelajari Kristus ini jangan sampai kita salah kaprah. Karena mempelajari Kristus bukanlah berarti kita mengetahui Kristus. Mempelajari Kristus kalau bisa didefinisikan adalah dicetak ke dalam Kristus. Dicetak sesuai dengan model Kristus. Bukan meniru secara luaran, tetapi secara batiniah. Nah, cetakannya apa? Cetakannya adalah kehidupan Yesus seperti yang tertulis dalam kitab 4 Injil, keempat Injil ya. Di sana kita melihat satu model manusia Allah, yaitu Tuhan itu sendiri, manusia Allah penyelamat. Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, dia menempuh satu kehidupan yang mengekspresikan Allah. Nah, kehidupan manusia Allah ini benar-benar bisa menjadi teladan buat kita dan perlu menjadi satu realitas yang perlu kita nyatakan dalam penghidupan kita sehari-hari. Nah, saudari, tadi kita sudah mengetahui definisi mempelajari Kristus. Mempelajari Kristus, kita ulangi lagi ya, dicetak ke dalam model Kristus. Jadi boleh dikatakan kita sama persis dengan Kristus di dalam penghidupan kita. Ya, saudari, kita maju lagi. Kehidupan manusia Allah ini ya juga adalah kehidupan satu manusia baru. Ya, inilah satu kehidupan yang perlu menjadi penuntutan kita dalam penghidupan sehari-hari. Ini merupakan satu kehidupan yang tinggi, kehidupan yang menyangkal manusia lamanya, kehidupan yang tidak mencari hormat buat diri sendiri, dan inilah satu kehidupan yang benar-benar menyatakan diri Allah. Nah, ada satu contoh di Alkitab bagaimana model dari manusia Allah ini, yaitu mengenai Tuhan memberi makan 5.000 orang ya. Saudari, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang ini ya, di sana kita akan melihat minimal ada 5 butir ya. Yang pertama adalah Tuhan ketika dia dihadapi satu masalah harus memberi makan 5.000 orang, dia itu tidak mengandalkan dirinya. Dia datang kepada Bapa, dia bersyukur kepada Bapa, dia memandang kepada surga dan menyatakan bahwa Bapa adalah sumbernya. Bapa yang mengutus dia, Bapa adalah sumbernya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Tuhan ini esa dengan Bapa. Bagaimana dia bisa esa dengan Bapa? Dia selalu bersekutu dengan Bapa. Dia berdoa sampai dia mendapatkan pengutusan organik dari Bapa. Kalau kita boleh mengatakan demikian. Jadi benar-benar Tuhan itu esa dengan Bapa. Yang ketiga adalah Tuhan tidak melakukan apapun dari atau untuk dirinya sendiri. Dia melakukan apapun adalah bagi Bapa yang mengutus dia. Jadi saudari, model ini benar-benar satu model manusia Allah yang benar-benar tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, Tuhan ini tidak mencari atau tidak melakukan kehendaknya sendiri. Dia melakukan kehendak Bapa. Bagaimana ini terjadi ketika dia ingin mengutus murid, memilih murid-murid, dia berdoa semalam-malaman di puncak bukit. Dia datang kepada Bapa, dia bertanya kepada Bapa, sampai Bapa memberikan firman untuk mengutus murid-murid untuk melayani orang-orang di sana. Jadi saudari, inilah satu model bagaimana Tuhan itu sendiri
tidak mencari kehendaknya sendiri. Yang kelima, ini yang lebih tinggi lagi ya, Tuhan tidak mencari kemuliaannya sendiri. Berarti Tuhan tidak berambisi untuk tujuannya sendiri. Dia benar-benar memuliakan Bapa. Jadi 5 contoh tadi saudari perlu menjadi model kita. Inilah yang perlu kita pelajari dari Kristus. Inilah perlu yang kita salin secara organik. Kita copy secara organik dalam batin kita. Bagaimana menjadi manusia Allah. Jadi saudari, kalau kita melihat ini ya, bahwa yang pertama adalah dalam hal apapun kita perlu bersandar kepada Bapa ya. Mungkin saat ini kita susah ya, tapi mungkin dulu-dulu kita sangat berlimpah. Baik susah, baik berlimpah, kita tak perlu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan menyatakan bahwa Bapa dikalau sumber kami. Tanpa Bapa kami tidak bisa apa-apa. Saudari, inilah jalan berkat. Jalan yang mengandalkan Tuhan. Jalan yang mengharapkan berkat Bapa. Dalam penghidupan gereja, kita perlu benar-benar mengandalkan ini. Jangan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita melayani, mungkin tidak mengandalkan kapasitas kita juga, dan juga pendidikan kita. Tuhan memang memberikan itu semuanya. Tetapi dalam pengalaman kita, saudari, kita perlu benar-benar menyatakan, Bapa, aku mengharapkan berkat-Mu. Terus penerapan yang kedua, saudari, ya, ini sangat penting. Ini berhubungan dengan berkontak dengan saudari. Ketika kita berkontak dengan saudari, kita perlu memiliki motivasi yang murni. Jadi tidak ada maksud apa-apa, tidak ada politik, saudari. Benar-benar kita hanya mau damba, saudari, bertumbuh dalam hayat. Bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita berkontak dengan saudari, kita ingin menyalurkan Kristus ke dalam mereka, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Kristus. Terus saudari, yang ketiga, di dalam pelayanan kita ya. Ini kita juga perlu menerapkannya saudari ya. Ada 3 cacing katanya ya saudari yang menggerogoti kita, yaitu ego kita, yaitu tujuan kita, ambisi kita. Nah 3 hal ini saudari perlu ditanggulangi di atas diri kita. Seorang saudara bersaksi ya, saudara tua kita, bahwa dia sangat risau karena agak sulit mencari sekerja yang tidak memiliki ambisi dalam pelayanan pribadinya dalam hidup gereja. Memang benar ya saudari, dalam pengalaman kita, ambisi itu benar-benar melekat dengan daging kita. Kita perlu menanggulangi ini di hadapan Tuhan. Ketika melakukan satu pelayanan, kita benar berkata, Tuhan, bahwa pelayanan ini adalah untuk-Mu. Tuhan, pelayanan inilah untuk kemuliaan-Mu. Jadi saudari, di dalam pelayanan dengan Tuhan, cacing-cacing ambisi ini, cacing-cacing ego ini, cacing-cacing tujuan kita, sasaran kita perlu disangkal saudari. Melalui apa? Menempuh jalan salib. Jadi sebenarnya kehidupan manusia Allah, kehidupan satu manusia baru, adalah satu kehidupan yang melalui salib dan oleh roh itu. Inilah kehidupan yang benar-benar mengekspresikan Allah. Tuhan sangat mendambakan ini. Tuhan sangat mendambakan banyak kaum beriman menjadi manusia-manusia Allah. Menjadi manusia yang menempuh kehidupan Yesus. Menjadi manusia yang memiliki realitas Yesus. Menjadi manusia yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah kedambaan Tuhan. Semoga menjadi kedambaan kita di dalam penghidupan kita sehari-hari. Mulia bagi nama Tuhan. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa kami bisa melihat, mempelajari Kristus. Tuhan, dapatkanlah kami ya Tuhan. Kami bisa hari demi hari, kami terus-menerus datang kepadamu, belajar kepadamu, menyalin kehidupanmu secara organik, sampai menjadi kehidupan kami yang sesungguhnya. Oh Tuhan Yesus, rahmatilah saudari di Solo Raya ya Tuhan. Biar kehidupan manusia baru ini benar-benar menjadi satu ekspresi kami. Semua saudari bisa menempuh satu kehidupan. Kehidupan manusia Allah.
Terima kasih ya Tuhan. Mulia bagi namamu. Amin.